Terus yang keduanya apa, Bang? Tadi Oh, yang ibu itu ya? bukan Apa? idol-idol Korea. Hah? Yang refreshing dengan idol-idol Korea. Oh, refreshing dengan idol. Oke, Iya. oke, oke. Sip. Boleh apa enggak gitu ya? Maksudnya dengan situasi sekarang seperti ini. Berhibur, teman-teman, itu selama bukan suatu hal yang batil, silahkan sah-sah saja. Ya, asal jangan juga kita ngerasa, kan ada juga orang yang sebenarnya dia udah berhibur setiap minggu, nonton drakor setiap malam, tapi merasa kayak hidupnya sengsara aja terus. Ada yang seperti itu soalnya. Jadi kayak hiburan itu gak cukup. Nanti kita kasih tahu kenapa alasannya demikian gitu, Bang. Nah, berarti itu emang ada yang salah gitu kan. Tapi itu berhibur itu adalah sebuah sunnah ketika dia memang tidak berlebihan dan bukan suatu hal yang batil. Justru Rasulullah itu sering gitu kan nyuruh kita, bahasa kita nyuruh piknik gitu kan. Ih, dasar kurang piknik gitu kan. Rasulullah tuh sering ketika ada orang-orang depresi gitu kan ya, kayak gitu. Tapi memang Rasulullah itu cara berhiburnya beda gitu kan. Ketika Rasulullah bilang, wahai Bilal, mari kita istirahat. Istirahatnya apa coba? Istirahatnya sholat sunnah gitu kan. Kan beda kelasnya sama kita ya. Kayak gitu. Ya Allah, jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja males kita mah. Gitu kan. Gimana bisa sholat jadi hiburan? Tapi derajat keimanan orang itu kan beda-beda. Ya, ada lagi misalkan kayak kemarin gitu kan. Ketika ngisi pengajian gitu, Bang. Biasa jatah ngaji itu seorang udah tentukan gitu. Terus tiba-tiba orang yang ini kenapa? Yang lain jatah ngajinya cuma setengah halaman. Dia malah sampai dua lembar gitu kan, berarti 4 halaman. Tuh didiemin aja sama yang lain gitu kan. Satu sisi bacaannya enak juga. Karena ternyata saking terlarutnya dia kayak gitu kan ya. Nah, jadi orang dengan derajatnya itu beda-beda. Nah, berhibur itu selama bukan hal yang batil itu diperbolehkan karena berhibur itu adalah sunnah. Kayak gitu ya. Tapi tadi catatannya bukan dengan suatu hal yang batil. Gitu kan. Nah, di sini hal yang batil itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, kira-kira seperti apa. Dan buat orang itu akan beda lagi nanti derajatnya ya. Buat orang yang dia punya hafalan Quran, melihat aurat orang lain itu maksiatnya luar biasa buat dia, gitu kan. Tapi buat orang yang mungkin masih dikit hafalannya kayak gitu, itu nanti levelnya itu akan beda-beda. Makanya nggak bisa kita samain juga. Nah, jawaban berikutnya adalah kalau kita berhibur bukan dengan cara yang tepat, itu satu hanya akan membawa hati kita menjadi mati, ya. Yang kedua, kalau hati kita sudah mati, dikasih hiburan apapun itu nggak akan ngefek, kayak gitu. Jadi memuaskan hawa nafsu dengan memuaskan hati itu beda dimensi, ya. Hati hanya bisa dihibur dengan cahaya. Hati hanya bisa dihibur dengan cinta, kayak gitu. Cahaya itu berasal dari ilmu, cinta itu berasal dari sesama, kayak gitu. Jadi sebenarnya hiburan kita bisa kita dapatkan dari itu. Sementara hawa nafsu beda lagi. Apa nih hawa nafsu itu nanti? Tadi ya misalnya hal-hal yang buruk kayak gitu kan. Hawa nafsu mah sifatnya nagih dan gak akan ketemu puasnya. Hari ini kita puas nonton drakor sampai dengan satu serinya 12 episode kayak gitu ya. Puas kayak gitu kan, seneng. Tapi nanti hawa nafsu akan membawa kita, ada lagi nih muncul yang baru, gitu kan, judulnya lebih lama, atau nih sesi keduanya gitu ya, season keduanya udah keluar lagi, kayak gitu. Hawa nafsu itu seperti itu, dan dia semakin kita penuhi, bukannya semakin puas, tapi semakin nagih, kayak gitu. Nah, kalau kita nyari kebahagiaan dengan melampiaskan hawa nafsu, maka kita harus paham itu semuanya tidak akan memenuhi ekspektasi kebahagiaan kita, malah justru menghancurkan kita. Kayak gitu. Ya. Dan tidak akan pernah ada ujungnya. Gitu ya. Misalkan hawa nafsu apa sih? Kayak makanan aja ya. Itu kan sebenarnya kebutuhan perut kita standarnya apa coba? Apakah harus pizza, spaghetti, gitu kan ya? Bukan. Standar perut kita itu cuma satu, kenyang. Ya.
Betul apa betul? Betul. Tapi standar hawa nafsu kita yang membuat semuanya beda. Kayak gitu. Gitu kan ya? Maka standar hawa nafsu kita, oh hari ini harus mix gitu ya. Ya, nggak bisa, oh besok harus beda lagi gitu. Ih bosan, di warteg itu mulu mah, gitu kan ya. Kayak gitu. Itu yang ngomong perut atau hawa nafsu? Hawa nafsu. Karena perut mah mau dikasih makan apa aja digiling sama dia, gitu kan. Nah itu tadi. Nah makanya itu tadi. Level kebahagiaan kita harus tahu teman-teman. Nah sementara bahagia itu adanya di hati. Itu ya. Bahagia itu tidak ada pada hawa nafsu kita. Nah anak-anak muda dan juga anak-anak orang-orang yang belum paham bahagia itu adanya di mana seringkali salah. Itu bahagia di mana? Bahagia kalau saya dapat pekerjaan dengan gaji sekian sekian sekian. Nyebutin nama dia gitu kan ya. Gaji berapa yang bisa bikin kamu bahagia? 10 juta A. Kenapa? Kalau 10 juta saya bisa nyicil motor harga segini, ya rumah harga segini di kawasan begini. Kayak gitu. Dikasih nih misalkan sama Allah dikasih ya. Dapat tuh dia cicilan. Itu kan cicilan rumah karena dia nyarinya rumahnya bagus 5 juta dong, minimal kan 5 juta ya untuk rumah yang standar itu kan. Dari uang 10 juta dia diambil 50%, 5 juta, tinggal 5 juta. Udah mulai manyun nggak tuh? Iya. Diambil lagi cicilannya motor, ternyata karena dia ngerasa punya gaji 10 juta, ngambil motor yang cicilannya sebulan 3 juta no. Ya nggak? Berarti tinggal berapa gaji dia? 2 juta. Makin manyun dia. Nggak bisa makan tiap hari di McD yang produk Yahudi itu. Kayak gitu ya. Uang 2 juta. Padahal kan dia bilang kalau pengen bahagia bisa dengan gaji 10 juta. Betul? Betul. Tapi cuma gara-gara dia punya ekspektasi ketinggian, terlalu besar hawa nafsunya, hancur oleh hawa nafsu dia sendiri. Bahwa ternyata 10 juta nggak cukup. Hawa nafsu berbicara. Oh, berarti harus yang gajinya 15 juta. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau 15 juta mah emang benar 15 juta nanti bakal bahagia. Ya insya Allah 15 juta mah bahagia. Ternyata enggak gitu. Kalau 15 juta no, dia mau nggak beli rumah yang tadi? Tidak. Tidak. Dia ngerasa levelnya udah naik. Gitu. Ambil yang 10 juta. Ambil yang 10 juta. Nggak mau dia di Citra Raya no. Ujung-ujungnya sisa 2 juta lagi ya? Ujung-ujungnya sisa 2 juta lagi, benar. Makin manyun kan? Makin. Gaji 15 juta nggak cukup. Itulah kenapa. Kalau standar kebahagiaan kita diletakkan di hawa nafsu, kita nggak akan pernah dapet itu. Ya, mau standar gaji berapapun nggak akan pernah cukup. Itu ya. Kalau memang standar kebahagiaan kita diletakkannya di hawa nafsu. Itulah kenapa milih pasangan juga jangan pakai hawa nafsu. Mau dapat laki-laki paling ganteng gitu ya, misalnya mirip siapa? Lee Min Ho, ataunya Lee Min Ho doang. Itu pun nggak tahu orang yang mana gitu. Gampang aja nyebutin namanya Lee Min Ho, gitu kan ya. Tetap udah jadi laki mah. Ternyata Lee Min Ho bau bawang putih, gitu kan. Ya namanya orang Korea memang begitu, gitu kan. Ya, tetap hawa nafsu itu tidak akan memenuhi ekspektasi kebahagiaan kita, dan kita akan gagal bahagia. Maka itu tadi, bebas, saya sekali-kali nonton drakor boleh? Boleh, silahkan. Gitu kan ya. Terus juga sekali-kali pengen ajak keluarga makan di restoran, boleh nggak? Boleh. Gitu ya, sekali-kali. Tapi jangan jadikan itu sebagai standar kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu tadi ya, kebahagiaan hati itu bisa bahagia dengan cahaya. Cahaya itu berasal dari ilmu dan juga ibadah. Jadi yang benar-benar bisa membahagiakan kita adalah ilmu dan ibadah kita. Terus dengan cinta. Dengan cara apa? Kayak gini, bergaul sama orang-orang yang satu visi sama kita. Itu kan ya, main sama anak. Main sama anak itu walaupun capek tapi ada kebahagiaan di sana. Gitu ya.
Beda bahagianya capek karena ngasuh anak dengan capek karena 3 jam bolak-balik di mall. Kayak gitu. Udah nyesel, apalagi barangnya nggak dapet. Ditambah lagi ternyata ya harga di online lebih murah. Wah, nambah nyesek dia. Kayak gitu. Teman-teman kalau udah beli barang mahal, niatin sedekah. Ya, kayak gitu. Jangan disesali. Nyesel belanja di situ kenapa? Ternyata lebih mahal, di sini ada yang lebih murah. Jangan. Itu rezekinya si pedagang itu. Anggap aja sedekah. Kayak gitu ya. Nyesel beli mangga di sini asem, ya gitu kan ya. Anggap aja kita lagi sedekah. Kalau bukan kita yang beli, jarang ada yang mau mangga asem, kecuali yang lagi ngidam, ya enggak? Gitu. Pokoknya kalau kita ngerasa salah beli barang, anggap aja sedekah. Gitu, tidak ada yang perlu disesali. Kalau nggak kepake, sedekahin juga. Gitu. Nanti insya Allah Allah akan ganti uang yang sudah kita keluarkan itu. Daripada ngehujat, udah rugi beli barang yang salah, uangnya nggak balik juga, gitu kan? Itu ya. Nah, jadi itu tadi berhibur itu poinnya seperti itu. Terus apalagi berhibur dengan orang yang tepat ya, fisik. Ketika fisik kita berhibur dengan fisik ya, itu nanti kan kita akan mengeluarkan adrenalin, maka hormon kebahagiaan akan jauh lebih terasa. Kayak gitu. Kita nonton berjam-jam pun itu kan nggak keluar keringat ya, sehingga hormon adrenalinnya nggak keluar, jadi nggak akan happy. Tapi kalau ada aktivitas fisik itu bisa lebih bahagia. Misalkan ya itulah kenapa ya, misalkan buat cewek gitu kan, tangguh banget ya, bisa 5 jam jalan-jalan di mall gitu ya, sambil kemudian workout ya enggak. Sunnah ini workout gitu kan. Olahraga gitu kan misalnya. Itu akan bisa jadi akan jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena ditemenin oleh temennya kayak gitu, dibandingkan dia di kamar sendirian. Seolah-olah kita bahagia nonton itu semuanya, tetapi ketika secara hormonal tidak terpenuhi, itu bahagianya cuma saat itu doang. Nah, di sini itu konsep bahagianya ya, secara sederhana demikian. Gitu. Jadi ketika pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh selama bukan hal yang batil. Kayak gitu. Oke, cuma itu tadi cara yang benarnya itu adalah bahagia itu adanya di sini, gitu kan ya. Dan bahagia yang hakiki itu ketika hati kita diisi oleh cahaya dan juga diisi oleh cinta. Wallahu a'lam bishawab.